Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan mempelajari tentang besaran satuan dan pengukuran dengan saya, Yosep Indra Waluyo. Baik, besaran satuan dan pengukuran ini itu adalah pelajaran IPA Fisika SMP kelas 7. Apa saja yang kita akan pelajari di materi besaran dan satuan? Yang pertama, pengamatan. Yang kedua, tentang besaran. Yang ketiga, tentang satuan. Dan yang keempat, tentang pengukuran. Oke, kita masuk yang pertama tentang pengamatan. Nah, sebelum masuk pengamatan, kita akan melihat lebih dahulu, mempelajari terlebih dahulu tentang penyelidikan ilmiah dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Yang pertama adalah pengamatan. Apa itu pengamatan? Pengamatan adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi. Pengamatan bisa menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran memakai alat ukur yang sesuai. Yang kedua, membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang ketiga, mengomunikasikan atau memberitahukan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal ini dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan atau yang sama, yang berkaitan. Nah, kita melakukan pengamatan objek. Dalam pengamatan objek harus didasarkan pada sikap objektif, jujur, dan bertanggung jawab. Objektif itu maksudnya adalah sikap yang berdasarkan apa yang diamati, berdasarkan objek yang diamati, tidak berdasarkan apa yang menurut kita pikirkan. Ya, jujur berarti kita mengungkapkan apa yang ada, yang kita amati, kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan hasil dari pengamatan kita, itu bertanggung jawab. Nah, sekarang ini contohnya ya, objeknya adalah pada tubuh manusia atau diri kita sendiri misalnya ya. Nah, sekarang berdasarkan tinggi badan ya, tinggi badan ya, bisakah itu diukur? Bisa. Alat ukurnya apa? Bisa menggunakan meteran, bisa juga menggunakan penggaris, tidak masalah ya. Warna rambut, dia bisa diukur? Tentu tidak bisa. Tidak ada alat ukurnya karena tidak bisa kan. Yang berikutnya, berat badan, bisakah diukur? Bisa. Pakai apa? Menggunakan timbangan atau neraca ya. 4. Suhu badan ya, suhu badan manusia. Oke. Bisa diukur? Bisa. Alatnya apa? Termometer. Kemudian kita berkaca, ternyata melihat bahwa diri saya ganteng, tampan, atau mungkin yang perempuan cantik ya, maka yang diamati kecantikan atau ketampanan. Bisa diukur? Tidak bisa. Ada alat ukurnya? Yang tidak ada karena tidak bisa diukur. Kepandaian ya, nomor 6. Kepandaian apakah bisa diukur? Tidak bisa ya, tidak bisa. Karena tidak bisa pasti tidak ada alat ukurnya.
kecakapan berbicara atau kebisaan berbicara. Apakah bisa diukur? Tidak bisa. Tidak ada alat ukurnya karena tidak bisa. Ya, baik. Nah, setelah itu apa yang bisa diukur kita akan kelompokkan, dan yang tidak bisa diukur kita kelompokkan. Ya, nah menjadi seperti ini. Objek pengamatan pengelompokan berdasarkan yang bisa diukur dan tidak bisa diukur. Maka yang bisa diukur ini tinggi badan, suhu badan, berat badan. Yang tidak dapat diukur warna rambut, kecantikan, kepandaian, kecakapan. Nah, apa yang kita amati ini pada tubuh kita, inilah yang kita syukuri, baik yang bisa kita ukur maupun yang tidak dapat diukur. Maka kita bersyukur tidak hanya apa yang sudah kita alami yang kelihatan, misalnya nilai bagus kita bersyukur, bagus itu, tetapi ada juga yang tidak bisa kita ukur, misalnya kesehatan kita atau kepandaian kita, itu tidak bisa diukur, maka kita juga harus bersyukur atas itu. Ya, nah itu adalah manfaat kita belajar fisika, terutama dalam mengamati objek yang bisa diukur dan tidak bisa diukur pada tubuh kita, agar kita bisa semakin bersyukur pada Tuhan atas apa yang kita terima dari Tuhan. Seperti itu ya, tentang pengamatan. Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan kepada tentang besaran. Ya, oke. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau kuantitatif. Contoh, panjang, massa, waktu, suhu, ya, dan masih banyak lainnya. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran fisika baru terdefinisi atau diartikan jika ada nilai dan satuannya. Jadi besaran fisika itu bisa diartikan atau bisa dilihat jika ada nilainya dan satuannya. Misalnya panjang jalan, itu tidak bisa dikatakan suatu besaran kalau belum ada nilainya dan satuannya. Misalnya panjang jalan 10. Jalan 10, apa itu? Nah, itu masih menjadi pertanyaan. Maka di dalam besaran fisika ada nilai 10 dan ada satuannya kilometer. Maka panjang jalan 10 kilometer ini berarti menunjukkan besaran fisika. Itu ya. Oke. Yang berikutnya masih tentang besaran, kita masuk ke besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi satuannya sudah ada. Oke. Ada 7 besaran pokok yang kita akan pelajari. Nah, kita akan pelajari pada 7 besaran pokok ini. Yang pertama, besaran pokok panjang. Satuan internasionalnya adalah meter. Disingkat dengan M atau disimbolkan dengan M. Alat ukurnya banyak. Mulai dari penggaris. Terus kemudian ada meteran. Jangka sorong. Mikrometer skrup. Oh, saya baru dengar, Pak, ada jangka sorong. Oke, kita lihat ya jangka sorong di sini ya. Jangka sorong, bagaimana wujudnya jangka sorong? Nah, ini bentuknya jangka sorong ya. Kita bisa lihat bentuk dari jangka sorong seperti ini, alatnya. Ya. Contohnya seperti ini.
ya. Oke, ini jangka sorong micrometer screw. Nih, micrometer screw. Ini alatnya. Nah, ini. Ini jangka sorong, ini micrometer screw. Terus ya. Oke. Kita kembali lagi. Massa. Satuannya adalah satuan internasionalnya adalah kilogram. Kg. Simbolnya ya. Kemudian alat ukurnya neraca. Timbangan. Ya. Suhu. Satuannya adalah Kelvin. Disimbolkan dengan K besar. Alat ukurnya adalah termometer. Waktu detik atau second ya. Bahasa Indonesianya detik, second itu adalah bahasa Inggris yang diindonesiakan. Disimbolkan dengan S. Kemudian alat ukurnya bisa jam tangan, bisa juga stopwatch. Ya. Oke, kuat arus listrik. Kuat arus listrik satuannya sama, hampir mirip dengan jembatan. Ampere ya, bukan ampera tapi ya. Oke, disimbolkan dengan huruf A. Kemudian alat ukurnya apa? Namanya hampir sama dengan satuannya, amperemeter, amperemeter. Intensitas cahaya. Intensitas cahaya itu kandela. Kandela disimbolkan dengan C kecil, D kecil, CD. Alat ukurnya apa? Bisa light meter atau lux meter, boleh. Oke. Jumlah molekul yang terakhir. Jumlah molekul disimbolkan dengan satuannya mol, mole ya. Mole disimbolkan dengan mol. Nah, ini adalah 7 besaran pokok dengan satuannya dan alat ukurnya. Ya, ini ya. Kita sudah isi sama-sama. Baik, kalau sudah kita pahami tentang 7 besaran pokok beserta satuan dan alat ukurnya, maka kita lanjutkan lagi tentang besaran, yaitu besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Tadi ada 7 besaran pokok, maka dari ketujuh besaran pokok itu salah satunya kita bisa dapatkan untuk besaran turunan. Oke. Kita akan pelajari di besaran turunan. Nah, ini bukan besaran pokok, kita ganti jadi besaran turunan. Oke, satuannya kemudian besaran pokok yang didapatkan. Contohnya ini, kecepatan satuannya adalah meter per second. Didapatkan dari besaran panjang. Ingat tadi kita pelajari besaran panjang itu satuannya adalah meter. Ya. Second adalah besaran pokok waktu. Percepatan meter adalah besaran pokok panjang. Second pangkat 2 atau second kuadrat berarti diambil dari besaran pokok waktu. Berikutnya, massa jenis. Kilogram berarti termasuk besaran pokok. Betul, massa. Kemudian M pangkat 3, M. Ini tadi sudah ada, M. Berarti dia besaran pokok. Iya, betul, besaran pokok panjang.
Lanjut, kita besaran turunan daya didapatkan dari kilogram. Kilogram tadi apa? Iya, betul, besaran massa. Kemudian meter, besaran pokok. Iya, besaran pokok panjang. Second, betul, besaran pokok waktu. Udah tahu ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan kepada besaran turunan daya. Satuannya adalah kilogram, meter pangkat 2 per second pangkat 2. Kilogram, besaran pokok, massa, betul. Kilogram merupakan satuan dari besaran pokok massa. Meter merupakan satuan dari besaran pokok, betul sekali, besaran pokok panjang. Second merupakan satuan dari besaran pokok, betul, dari besaran pokok waktu. Oke. Kemudian daya dan energi. Oke, dia termasuk besaran. Diambil dari besaran massa karena kilogram. Kemudian meter. Iya, betul. Sama Pak seperti atasnya. Iya, betul. Sama seperti atasnya, yaitu besaran pokok, massa, panjang, dan waktu. Baik, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan kepada materi berikutnya tentang satuan.